Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah agak sibuk sih. Ya juga. Cuman aneh. Baru kemarin gitu. Dari 5 bulan kan nanti undangannya. Aneh baru bisa sekarang gitu. Cuma baru nih. Baru dicek. Oh, pantes kok banyak undangan. Oh, udah berkali. Amin. Ada apa ini? Tiba-tiba bikin kayak YouTube begini. Ngobrol-ngobrol aja. Kita mau sharing-sharing. Mengenai apa ini? Ya banyak lah. Nanti kan obrolan kita ada manfaatnya, ya kan? Untuk Untuk kita sendiri, untuk keluarga, teman-teman, itu nanti yang melihat kan, oh bisa jadi referensi juga. Kalau obrolan kita kan nggak kosong. edukasi juga gitu. Ya. Topiknya apa ya? Kalau topiknya kita bebas saja. Kita mau obrolannya ya apa yang sekiranya bagus ya kita diskusi di sini. Ini khusus untuk wanita gimana nih? Kan aneh. Per 15 menit itu 500.000 jadwal konsul. Kalau ini kan aneh. Penting. Jangan sabar lama ya. Gratis dah. Nah ini mau nanya dulu nih pertama. Kita kan ini untuk apa namanya? Ini pakai ini biar pemantas ya. Oh iya. Silakan. Ini nih, Bang. Kan ini kan minggu ini lagi banyak berita yang itu pemanggaran laut tuh. Dari Banten, Serang, Tangerang. Itu lagi panggilin tuh. Aneh jarang nengok media, cuma bener-bener sih kabarnya udah hampir berapa puluh kilometer ya. Iya betul. Lantas apa yang mau Enggak nih, awalnya kan ini kan berkaitan sama apa namanya pejabat-pejabat orang-orang yang ada di situ. Kalau ini kan banyak yang masuk dalam banyak nelayan itu yang merasa dizolimi. Dia kerjanya jadi yang sosialita, lahan areanya terbatas. Nah, dampaknya begitu. Sedangkan kan banyak yang bilang nggak tahu siapa yang bikin. Masa iya yang bikin siapa? Dulu calonnya Robo Jonggrang tuh semalam jadi apa namanya Sangkuri ya? Enak Sangkuri ya. Akhirnya dia cuma kan tim apa? Masa di semalam doang. Kan kalau sekarang nggak mungkin. Beda agenda dulu. Nah, makanya itu. Sekarang kan dosanya tahu lah. Dari dulu orang dulu kan. Kalau saya sih gini, saya nggak mau kita nggak mau ngobrol yang dulu siapa itu siapa. Yang saya pengen tahu Nyari aman gitu. nah belum dari aman. Saya pengen ini dari kasus ini nih. Dan dampaknya kemana aja nih? Kalau misalnya ini nggak diselesaikan. Jadi pertanyaan yang kedua. Iya. Ada kasih simbol sedikit ya. Iya. Biar masuk ke nalar manusia. Ya orang-orang. Kalau nelayan adanya pagar itu ibarat mobil angkot nih. Iya. Dia mau narik, tiba-tiba di jembatan itu di jalan itu ada penutupan. Betul. Tadinya bensinnya nyampe 5 kilo nih jaraknya, diputar balik tuh. Jadi bisa ada 25 kilo atau 100 kilo. Nah, dampak nelayan ya susah cari ikan kesehariannya. Belum kalau masalah nelayan kan ada yang pakai bensin juga ya, kalau solar. Tokornya di situ. Jadi itu menguntungkan perusahaan swasta. Jadi ada yang timbal balik di situ, ada yang mau menguasai Indonesia. Jalurnya seperti ini. Itu tanah kosong nih bukit. Iya. Bukit kan ibaratnya negara tuh. Iya betul. Ada orang yang ibaratnya punya kekuasaan mau nyampluk itu bukit. Tapi yang punya kekuasaan ada 3 orang, ya udah bagi 3 gitu. Yang ke bagian lain, ada bagian lain, dan lain bagian sana gitu. Nah yang wabah kena dampak ya masyarakat umum yang nggak tahu apa-apa. Itu besar nelayan kagak tahu membanggarnya kapan gitu. Karena udah pada disumpel mungkin gitu.
Atau dia takut di balik itu ada kekuatan orang yang ada super power. Kalau kita ngomong kita rakyat kecil nih, tiba sama dia yang punya duit, yang kuasa. Mereka begitu. Itu lebih baik kayak aman dia. Kebetulan ada info, mungkin ada wartawan atau apa, memberanikan diri ke media gitu. Kalau kata aneh, perusahaan swasta yang ini yang mau menjabat kemarin jadi anggota juga, tapi orang lolos legislatif. Kalau aneh sebut nama partai ini, ente kenal orang nih? Dari aman nih? Janganlah, terserah saya kita kena undang-undang. Tapi kalau mau disebut partainya mungkin bisa. Ibaratnya sepil inisial lah. Ada 3 ya? Partainya 2. Oh, partainya 2. Orangnya ada 3. Di partai 1 orangnya 1 cowok. Di partai yang satu lagi orangnya cowok sama cewek. Tapi kalau partainya cewek, cowoknya masih ibaratnya suruh. Inisialnya ya, nama partainya aja. Nama G. Nama G. Ini cowok. Yang cowok G, yang inisialnya cewek. Ini yang di partai apa nih? Yang N yang cewek, yang G itu yang cowok. Nah, yang partai N ini 2 orang, cowok sama cewek, tapi yang cowok itu kesuruhan. Ibaratnya yang kemarin mau masuk jadi DPR, ibaratnya DPR RI itu DPRD kotanya yang cowoknya. Oke, paham. Berarti yang di partai N ini ada 2 orang, ya di partai G ada 1 orang. Dia itu pembayarannya gede nih harusnya. Ya kan teman-teman. Soalnya pertanyaannya sulit juga ya. Dampaknya negatifnya parah juga ini. Jadi kita berbuat aneh tahu, itu berbuat positif nih. Berbagai inflasi. Cuman dampaknya nanti di negara kita ini yang korupsi itu dilindungi. Maling ayam ibaratnya hina benar, gebukin, ada yang patah tulang, tapi giliran korupsi ente sopan ya udah aman gitu. Yang penting sopan. Jadi negara kita itu hukum bisa dibeli. Tapi ingat presiden itu sekarang siapa? Prabowo. Dia menjunjung tinggi benar-benar kejujuran. Makanya agak perlu presiden Prabowo sekarang. Gitu. Nah, oke, bisa mulai nih. Karena nyinggung nama Prabowo bisa mulai. Oke, kita tahu beliau itu ibaratnya dulu pensiunan TNI dari Kopassus. Bahkan setelah itu mangkatnya terakhir itu Danjen ya, Komandan Jenderal. Nah, ya kan, sekarang ini jadi presiden kita. Sebetulnya Prabowo sih. Prabowo sebetulnya tanpa dipecat pun waktu itu bisa jadi benar-benar jenderal. Karena kan dia waktu itu dapat fitnah. Menurut kasat batin dia dapat fitnah. Yang ngelakuin siapa ya? Yang difitnahnya si Prabowo gitu. Karena segelintir orang pada benci sama yang mertuanya siapa ya, dibalik mertuanya Prabowo itu siapa? Soal apa ya? Iya. Nah, ya itu sih. Ya oke. Nah ini tadi oke itu. Nah ini kan dia udah menjabat nih jadi presiden. Ada nggak sih orang-orang yang ingin ngancurin beliau? Banyak. Oh banyak. Aneh bukan ibaratnya mendukung Prabowo ya. Iya. Kadang-kadang udah bayar sama dia. Iya, Walaupun kemarin belum lama banyak. Biasa dari partai-partai yang dibela. Kan netral. Enggak, kan sebelumnya ini kan kami bilang waktu pas kemarin Pilpres itu kan sebulan sebelumnya saya aja kita nggak bikin videonya. Ada yang bilang ini ada 3 paslon nih, Ganjar, Anies, Prabowo. Oh iya. Yang mana Prabowo? Katanya. Ya kan, yang mana Prabowo, mungkin Anies, mungkin Ganjar. Gitu. Makanya kan memang itu nggak ada. Ya kali bukan benar. Itu yang bilang kan maju suksesnya dia. Jadi si Prabowo itu kemarin menang itu ambisinya gede. Mau nggak mau harus menang. Soalnya kan Indonesia itu juga nggak batas aman.
bagi Prabowo. Dia sekarang jabat presiden bukannya enak, dia menyuci yang bekasan Prabowo yang mau jadi presiden itu mungkin korupnya gede atau apa, jadi itu yang kena satu presiden Prabowo yang membersihkan sama rakyat hijau utang. Mana hijau utang? Cina, tapi Singapura yang paling gede dari Indonesia. Singapura Yang utangnya paling gede ke Indonesia dan Singapura. ya. Ente tahu acara The Simpsons? Iya tahu. Itu kan politik global. Walaupun kemarin ada yang nanya, apa yang nanya, Bang tahu kartu The Simpsons? Yang mana nih? DSO itu peramal, ya, itu bukan peramal, dia dari global. Yang bikin siapa? Yang bikin bukan Amerika, tapi ada bahasa yang balik situ ya Inggris. Jadi udah bisa buka kedepannya kayak gimana. Kalau memang nggak sesuai judulnya kartun, misalnya ini ada kebakaran di mana, ya, dia bakal nggak laku kartunnya, segala macam cara. Karena ada tim khusus di Indonesia juga ada kan tim khusus. Di Indonesia tim khususnya orang benar. Kalau orang luar itu ada tim khusus untuk memperbaiki suatu negara, cuci tangan, dapat apa? Ada limbah gitu. Itu makan beri makan gitu. Nah, nanyanya nggak waktu sulit kali ini. Ya, biar saling banyak pikiran itu lebih enak gitu. Orang awal muda itu orang yang berpikir positif gitu. Malah lebih nambah pengalaman. Oh gitu, oke. Nah, kan yang juga ini kan lagi apa namanya ini ya, lagi beberapa hari kan juga lagi banyak berita nih berkaitan dengan korupsi ya. Ini ada yang ngangkat namanya apa? Ada yang bawa namanya Prabowo apa? Harun Masiku. Nah, ada yang bawa namanya Hasto. Nah itu sih ya kan? Nah, ada yang bawa namanya bahkan waktu yang di berita CRP ya. Nah itu kan Jokowi salah satu masuk di situ mungkin yang terkorup. Ya saya mau tanya ini kan apa? Menurut Abang, dia nanti nih dari tiga problem ini gimana ya? Anda jawab nih. Ya. Tapi ada pengen nanya juga nih. Apa? Ente ada yang ngedampingin kekuatan partai di belakang ente. Kalau ente nggak bisa, ada yang ngedampingin di belakang ente. Kalau kamu nggak ada yang ngedampingin di belakang kamu, itu suatu bahaya. Soalnya kita membersihkan suatu tempat. Oh gitu. Nah, orang yang negatif ini akan mencari tahu, bahkan mengusahakan orang ini jangan sampai lupa mulut. Itu yang bahaya. Kalau saya pasti lupa mulut ya lupa mulut aja. Karena kan kita sesuai teman-teman kita ya. Iya. Kalau saya prinsip selagi benar gas terus, ibaratnya nggak ada yang dilebihkan, nggak ada yang dikurangi, mungkin dikurangi untuk jaga waspada gitu. Kalau untuk enggak apa-apa saya lanjut. Ya betul. Kalau untuk gelar presiden terkorup sudah pasti, sudah korup. Ya oke, berarti intinya gini. Apa? Saya mau jawab semua. Ya udah nggak apa-apa. Ya tadi yang ucapan tadi yang abang sampaikan ya, bahwa ada yang dampingnya. Ya kalau kita kan kita ngobrol, kita nggak ada kepentingan apapun. Mungkin ada benar juga yang abang sampaikan. Jangan sampai kalau misalnya nih apa yang abang sampaikan benar, ya kan ya sesuai. Yang ada kan kita nih dicari-cari. Wah ini. Ya, nah itu kan ya. Terbanyak kan banyak kasus itu gitu kok. Orang yang berani bicara sesuai fakta, real, tapi nggak punya apa namanya, Atau kali bukan nggak punya backingan, ya kan? Nggak punya orang yang membantu di belakang, tahu-tahu bisa tinggal lama. Kan banyak tuh kasus-kasus begitu, ya kan ya? pasti. Kalau orang walaupun dia punya backingan, siap nggak ibaratnya. Orang yang jujur, yakin sama kuasa Allah, dijolimi, ingat kita hidup di muka bumi itu bukan beribadah pada Allah. Jikalau kita dijolimi, misalkan pas Allah yang malah apa dia nolong, mencoba udah galoman, kalau Allah sudah gak
perangnya Banteng melawan si Jokowi gitu. Jokowi lahir dari Banteng, PDI gitu. Nah, ini PDI menggelar si Jokowi itu ibaratnya mohon maaf ya dalam tanda kutip atau terima kasih gitu. Tapi pendukung si Jokowi ini berbalik condong. Kenapa? Waktu acara dulu si Jokowi dipermalukan oleh Mega. Tanpa Mega dia nggak bisa jadi apa-apa. Mega terkenal sombong gitu. Harusnya kalau orang yang punya adab, kan ilmu dulu, adab dulu baru ilmu. Kalau orang ilmunya tinggi, adab nggak ada, iblis pun ilmunya lebih tinggi gitu. Harusnya Mega jaga bisa gitu. Jokowi orang biasa itu jangan tuh Jokowi. Kalau udah direndahkan depan orang, pas kita mau jadi apa? Dia akan membuktikan pada diri dia sendiri. Saya buktikan. Nanti saya punya kekuasaan sendiri, tambah lama akan bisa. Ternyata anaknya jadi. Kenapa anaknya jadi? Ya ada sesuatu hal yang disembunyikan, mungkin ketakutan yang korupsi. Kalau anaknya nggak ada gelar wakil presiden, mungkin udah hidup KPK. Karena gelar wakil presiden, gitu. Sebetulnya saya nggak senang anaknya jadi wakil. Kenapa? Masih banyak orang yang lebih cerdas dari dia. Tadi angkat. Prabowo politiknya pintar. Kalau saya nggak akan kolaborasi dengan Jokowi, saya akan kalah ke depan. Kenapa? Nah, Projo itu banyak pendukungnya, segala macam cara bisa dilakukan. Makanya mau nggak mau demi keamanan negara, saya juga dikatakan jelek atau apapun, yang penting saya sudah masuk. Karena harusnya ada di situ. Itu bagus. Bahkan si Jokowi aja mau merebut Golkar, benar-benar kalau Golkar udah di tangan Jokowi udah nggak aman setelah Golkar. Begitu. Kira-kira ada rentang jangka waktu? Yang waktu apa nih? Kan nih kan waktu itu kan ini beberapa bulan yang lalu kan sempat apa Bapak Erlangga Hartarto ya yang jadi ketua umum Golkar. Sekarang jadi Bahlil. Nah, itu Bahlil nggak benar itu. Nah, ini kalau misalnya kalau Jokowi mau merebut, nah ini ternyata ada kira beberapa bulan ke depan nih nanti Jokowi jadi ketua umum Golkar. Lagi nyari aman. Oh, nyari aman. Kalau main cepet sebulan juga orang. Oh gitu. Lagi nyari aman. Tahu nggak Connie Beatrix? Connie yang cewek tuh. Oh, Connie itu dia. Dia kan dari Nasdem. Ah. Dia dokumen Indonesia itu sudah ada di Jokowi naruh di bunkernya Rusia. Kalau saya jauh-jauh Cina aja udah tahu website Indonesia. Bahkan email ente, email aneh dan semuanya rakyat Indonesia itu Cina udah ada. Nyimpen buat apa nyimpen begitu? Sedangkan nanti ini beda juga. Ini kasihan sebetulnya. Katanya 2030 Cina dan Jepang, Singapura itu akan menjadi negara emas. Indonesia ketemu gilirannya. Dia masuk list 2045. Itu suatu hal khusus buat anda. Oh besar. Soalnya kita mau maju, kita sudah di dari negara asing. Dia sampai maju. Contoh Singapura, waktu kemarin pemilihan Pilpres dia megang tiga-tiganya. Ada pendapatnya itu Singapura buat Cina. Ya, si Anies mungkin definannya ya dari Afrika. Prabowo juga bisa masihnya juga, dan si Ganjar ini Cina. Kenapa? Cina itu tergolong dari dulu negara komunis dan Amerika anti komunis. Gitu. Tapi Singapura main aman, dia naruh tiga-tiganya. Siapa yang menang itu lebih ditambahkan karena saya ada saham di sini di negara ini dan sampai itu maju lebih dari saya, saham saya kemana kan gitu. Nggak bakal berkembang saya maunya Indonesia ya style aja di sini. Singapura tipe Singapura itu nggak mau Indonesia jatuh. Kenapa? Kamu gak ada saham saya udah naruh saham juga kolaborasi pertemanan gitu. Saya di bidang saham, tapi kalau kamu jatuh saya bisa bantu. Kalau kamu naik saya ketinggalan, ya kamu duduk di situ aja langkah. Kata saya begitu. Untuk pemenangan si Jokowi melawan si Hasto, saya bisa prediksi, insya Allah dengan izin Allah.
Kalau dia sama-sama kuat nih, sama-sama si Jokowinya pede, buka mulut. Kalau orang difitnah pasti pede. Iya. Kata siapa? Saya buktiin. Tapi kalau sama-sama membuktikan 60% Nasdem Jokowi. Ini kalau sama-sama berani keluar ya, Sama-sama berani bersuara. sama-sama berani bersuara, tapi intinya si Prabowo presiden Indonesia itu netral. Oke. Gak ada pembelaan di mana. Ya, ini tanggal 19 Ya. 19 Januari ya, 2025 jam 11. Nah, sama-sama buka mulut dan sama-sama netral ya. Gitu. Tapi kalau nggak netral ya pemenangnya ya Jokowi. Oh, iya. Ya, siapa anaknya kan wakil. Gitu. Itu aja. Nah, ini. Nah, ini kan berkaitan dengan ini. Kan kita lihat apa, kita tahu BMKG itu udah dari beberapa bulan, tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu udah ada prediksi tentang megatrust, ya kan? Yang nanti ya tsunami yang gempa yang ada di Selat Sunda ya, Pak. Nah, itu kalau dari pandangan abang gimana? Kami nggak mau membeliin takdir Allah. Ya, Cuma setiap manusia itu ada kerjaan masing-masing. Dan kerjanya itu untuk menolong orang lain. Kita kasih warna ibaratnya. ya betul. Kita peringatan si abang. Ibaratnya itu kan listrik. Ya, Jangan dipegang. Tapi kalau sudah dipegang, kita sudah kasih peringatan, masih dipegang ya Allah haram. Berarti dia bisa. Kalau untuk tsunami. Kudu berhati-hati orang yang tinggal di Tanjung Priok. Kalau memang terjadi tsunami akan terjadi kisaran kata orang-orang 34 ya. ya 24 meteran tingginya. Di sini akan terjadi alam bisa di atas 24 meter, mungkin nyampe 30. Tapi ingat Aceh aja cuma berapa meter aja sudah kesapu bersih kan. Dari Tanjung Priok sampai Tangerang Selatan, dari Sukabumi sampai ke area Bandung bisa lebih parah lagi di Sumatera sapu bersih. Tapi ingat, selama masih ada orang-orang alim ulama, insya Allah nggak akan terjadi. Tapi bisa terjadi lewat gempa. Gempanya ntar gasut, malam lagi. Kalau udah banyak kerusakan maka di muka bumi, waspada. Ibarat semut, ada kesian sama orang yang bersalah. Ibarat semut disiram air yang kena semuanya. Ulahnya satu semut tapi yang kena semuanya. Ibarat begitu. Tapi ingat jangan ada ibaratnya, wah kesian nih orang yang meninggalnya kena sapu bersih tsunami gitu. Allah maha adil. Yang mana yang berdosa, yang mana yang berdosa. Gitu. Ya, betul. Nanti ada pertanggungjawabannya. Kan Allah sebaik-baiknya pemberi balasan. Gitu. Allah kan maha bijaksana, maha mengetahui. Akan terjadi nanti tidak akan lama. Ini kasih peringatan aja ya, bukan ini. Iya. Kalau di tahun ini gempanya biasa, paling tinggi 7 skala Richter. Sudah gede. Disambut tahun depan lumayan ada sedikit bencana tsunami. Berhati-hati di musola ada 3 gunung di Indonesia yang nanti agak aktif nih. Bisa meletus di tahun besok. Tidak. Barengan sih. 2 berbarengan, yang 1 tidak. Pertama yang 1, yang 2 2020. Yang gempa ini ada bilang antara tahun ini, tahun kedua, tahun ketiga, tapi lebih kaget tahun depan. Baru terjadi. Berbarengan dengan PHK massal. Tahun depan. Ya,
tahun ini PHK masal di mana-mana, tahun depan lebih gila lagi PHK masal di mana-mana. Karena Pak elit global itu nggak mau Indonesia maju. Kasihan Indonesia negara kita. Jadi orang pintar itu diikat sampai nggak bisa ibaratnya berbuat banyak. Di zaman sekarang ini orang pintar itu kalah telak ya sama orang bodoh jago berkomunikasi. Orang bodoh kalah dengan orang yang bermuka dua. Tapi semuanya di satu persidangan orang yang yakin dengan kuasa Allah. Yang menang dalam Al-Quran, ilmu batin, ilmu lahir, ilmu batin. Ucapan ilmu harus tidak berlebihan. Untuk mengetahui kan macam-macam orang yang berlebihan. Dia orang yang lalu tidak punya ilmu. Dari tasawuf yang lain, fikih yang lain, makrifat. Jadi sebelum terjadi sesuatu Allah sudah kasih gambaran, tapi dari bocor cukup misalnya dari orang lain belum, kecuali didesak suatu negara atau suatu agama yang sudah banyak kezaliman, kita nggak akan ketahui, kasih peringatan. Kalau berani ya berani sekali, kalau nggak berani cukup diam, berdoa dan kasih peringatan lewat orang-orang yang benar bisa mendengar peringatan kita. Pesawat jatuh kata orang-orang peramal, pesawat jatuh tiap tahun peramal gitu itu yang berdaerah. Kalau dia kalah nggak terbukti malu, nggak laku enggak. Namanya orang peramal itu dia dapat campur tangan dari jin yang membuat berita langit gitu. Makanya kebanyakan kalau begini itu dia mencari tahu dan artinya mungkin ya Pak bener nih kasih berita gitu. Udah nyampe nih berita baru dikasih tahu dan bla 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 bla. Tapi kalau yang orang spontan ngomong itu real langsung ada boleh ada. Pertanyaannya yang baku Pak Didi mau nanya apa tapi yang lebih kental lagi, yang lebih bagus lagi. Nih, tadi kan Bang Adam bilang kita ibaratnya udah dikunci sama elit global itu di bidang ekonomi. Makanya Indonesia nggak mau ibaratnya dibikin nggak boleh maju. Nah, ini kalau saya minta saran, harusnya negara ini ngapain? Kayaknya Pak Prabowo untuk membantu ya pemimpin yang ada di negara kita ya. Baik kasih warning, ini loh harusnya tuh mau kita harus ngapain? Jadi elit global ini enggak enggak bisa melakukan hal itu. Kan kita imbasnya kan bedanya ke masyarakat juga. Ada orang banyak di sini tuh yang harus kan kita mau begini bukan untuk kita sebenarnya. Dan kalau misalnya Pak Prabowo yang melakukan kebijakan itu kan yang dipikirin bukan keluarga ini ya, rakyat Indonesia juga. Kan dengan adanya elit global yang saya nih mobil maju di sini, nah berarti langkah-langkahnya pemimpin itu harusnya gimana nih Bang? Prabowo udah benar, tapi di belakang dia orangnya udah benar tuh yang saya tanya. Nah itu kita nggak tahu nih. Padahal kita minta saran nih, Ya. Apa yang harus dibersihkan, apa yang harus dilakukan. Wacananya seperti apa? Kemarin aja wacana makan gratis dari Prabowo sekian. Mungkin ada orang yang ngira enak bener Indonesia dikasih makan gratis. Lah, ya udah kita cari keuntungan. Dimakan gratis itu misalnya lauknya apa? Pisang, ya udah pisang kita hargai 2 kata, ntar lewat pajak potong. Oke makan gratis tapi pajak dinaikin nggak? Gitu aja prinsipnya. Kalau pajak dinaikin, makan gratis mending gak usah dibayar. Gitu aja. Kasihan orang makan gratis nggak ada seberapa, pajaknya lebih gila. Ibarat gaji UMR sekarang udah ditaikin contoh 5 juta, tapi pajaknya ditaikin sekian persen. Kita makan sekian, belum gajian habis minggu udah mau utang kali doang satu lomba.
Mosa itu Prabowo suatu kebijakan dia kumpulin elit-elitnya dari yang kata ada nih setiap desa ada pemimpinnya, nah, menteri turun di situ, lakukan lewat tangan, karena elektoral itu pencucinya lewat pendidikan, terus menguncinya lewat apa? Lewat saham, terakhir meninggal pertambangan. Tapi kita bisa menang lewat tangan, dikunci dulu. Kalau tangan udah masuk, udah kita kuasai, mereka tinggal pilih. Jangan itu tangan, negaranya akan hancur dari tangan. Kita bisa penjualan di yang mau pangan kita. Contoh sawit, kita berkembang, kita kalah sama Malaysia, negara kecil. Ya, Karena dia ada backingan Inggris. Kita backingan sawit bagus, tapi ada orang luar yang masuk sabotasenya. Gitu. Kalau pangan sudah tercukupi, kita akan balik. Contoh tadi, saya punya rokok, tapi saya nggak punya korek. Mau korek tapi minta rokok. Rokoknya dua ya, dua. Ya udah mau nggak mau, ada saya nggak rokok. Contoh cerita, pangan dulu. Kalau pangan udah beres, saya nggak tahu cara. Jadi kalau ngomong sama yang bukan ibaratnya pelakunya atau orang yang elit global, saya nggak akan dipakai di sini. Nanti kita caranya gimana? Kita percuma ngomong di media begini. Yang saya mau itu tokohnya. Gitu. Jangan berbangga diri Indonesia. Atau siapa 2045 jadi negara baru? Sabotase luar itu nanti akan terjadi 2031. Makanya gak akan aman. Kalau beliau muda, dia alusista bagus, suatu hal percuma. Satu persen negara luar sudah siap. Makanya saya ingin sekali-kali dulu punya klien masih ada aktif klien saya, konsultan. Dari luar dulu, bang, coba buka asalnya ibadah itu Indonesia harus berkembang gitu. Karena pihak luar ini namun Indonesia berkembang. Saya bilang ketemukan saya dengan apa? Jabat penting. Saya pengen sekali mungkin bagi suatu saat ada yang baca ini, ada yang baca ini, ketemukan dengan minimal dari kita. Kenapa ada suatu rahasia yang saya kasih tahu kuncinya gimana caranya? Seperti bermain ini, kita bermain satu. Startnya nih, kalau startnya nggak bisa di situ, nggak akan bisa mungkin. Pas selesai. Kalau kata saya 2026 bakal terjadi perubahan dahsyat kita buktikan. Itu warning ya, udah saya kasih tahu. Ya. Tahun ini udah ada. Lihat 3 bulan lagi akan terjadi banjirnya atau kata orang-orang sini banjirnya itu udah wah. Kata saya dulu. Pokoknya kita sombong. Belum. Peringatan belum. Tahun depan. Waspada tuh. Riuk. Tanggal selatan Sukabumi, Pulau Sumatera ya, dari Lampung tuh pokoknya dari Pulau Merak, Bakauheni, laut. Kalau orangnya punya trek bagus, cara tinggi kenapa? Kunci, jalurnya lewat jalur laut, kunci. Berdoa di situ. Ya syukur-syukur kalau orang dengan hati yang bersih, kamu dengan ambil itu dari sana. Kalau aku nggak bersih mah akan jalan-jalan. Temen siapa? Tadi dia bersama. Kan dia pindah juga laut. Nah, banyak masalah itu. Jauh harus dulu. Dia udah sanggup pada lagi. Siap-siap, hati-hati. Kalau kita lama dari apa? Kalau bencana kena
terus elit global udah turun, maju mundur kena gitu, mau maju mundur kena, ya ibaratnya ya sebenarnya mah cukup fokus aja ya, jadi penolong. Tapi ingat kemarin nggak kenapa-napa baru ingat, pas sekarang ingat peringatan udah di mana-mana gitu. Percaya ramalan kemarin sore saya bilang ramalan itu kelihatan dari jin mencuri ditanya. Kalau saya kasih tahu gitu, ternyata saya bisa sangka pengalaman karena kita pengalaman sebetulnya ada suatu hal yang menimpa mereka dari musibah, tapi saya nggak mau terlibat. Jumlah materinya awal bisa terjadi. Itu lagi yang lalu. Jadi seperti suatu kata corona kedua, nanti ketika tengah-tengah Indonesia udah mulai aman, korupsi mau membuka semua akan terjadi. Oh, itu yang kayak wabah ini. Itu sampai ke Sambo dan berita. Sambo nggak terbukti, ibaratnya kan sudah terbukti, tapi dia nggak ada bukti mau dihukum mati. Tak ada ibaratnya biar mengurangi satu dengan caranya dibuatlah berita lain, jadi sebagai pengalang gitu. Jadi ibaratnya kita mengatakan kan mulai pada mana gitu. Jadi ini disebutkan kita ada berita pemberitaan ayat korupsi prima, warga udah pada berita. Nah ada berita apa itu korupsi prima itu Indonesia. Nanti seperti itu kalau mau maju ada berita belum selesai, topik yang belum selesai, karena ada berita baru itu untuk menutup kebohongan yang ini. Sambo dulu babat sampai mana? Karena memang belum kan kekuasaannya Sambo. Saya ibaratnya kalau itu ada kekuatan, tapi siapa yang itu kuat di bangunannya. Tapi dari globalnya begitu. Saya punya duit, yang punya kuasa di negara ini. Tapi di negara ini ada orang mungkin, walaupun hanya beberapa, dia ada kekuatan. Tapi kalau orang mungkin, kalau Presiden Jokowi lanjut tahun ini, Prabowo enggak, akal di Indonesia. Buat apa? Untuk menakal buat orang-orang di sekolah. Sekarang aja korupsinya lagi persen Prabowo. Ada di pertanyaan gila lagi, makanya saya tanya tadi di belakangnya ada orang tuanya yang memiliki tadi. Kalau ada orang tua dari korban di sini, tapi kalau nggak ada orang tua kita nyari aman aja. Aku ingat kalau orang yang tidak ingat baik, jadi kalau orang tua dari baik berarti nggak usah takut kalau kata saya. Orang baik itu udah belum, kalau bantuan yang nggak kita niat baik aja, walaupun kita orang baik, kita akan menolong dengan cara apa? Kalau sudah terlihat, nggak ada yang mungkin. Kita tenang aja. Oke, salut. Kita udah buka omongan di sini. Ini untuk hari ini kita masih persiapan dulu Bang ya. Nanti mungkin lain waktu kita ngobrol lagi. Ya, lagi enak. Oke. Terima kasih banget. Waalaikumsalam. Saya selalu ya. Terakhir saya pemerintah nanti kita akan ketangkap ya. Siapa yang buka pagar? Yang menutup pagar nih. Karena itu masih perusahaan swasta. Yang saya bilang itu dari partai karena nyampe waktu 3 bulan. 2 bulan apa?
Februari Maret. Terakhirnya kan 3 bulan. Berarti kalau 3 bulan itu tradingnya dari bulan besok. Februari Maret April. Maret April bisa. Setelah itu oke dua aja nih. Benar kayaknya. Oh benar dari kuasa Allah ya. Saya itu sukses. Ini berapa ya? Karena ini sendiri, karena dia kita kan, kalau